Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fadila Yusuf, NIM F521230076. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi computational thinking. Baik, yang pertama yaitu definisi. Definisi dari computational thinking adalah proses berpikir yang terjadi saat kita memformulasikan sebuah persoalan dan berstrategi untuk menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Selanjutnya yaitu latar belakang. Mengapa kita harus mempelajari computational thinking? Yang pertama yaitu mengenai skor PISA. Survei yang dilakukan secara internasional untuk mengetahui tingkat literasi dasar siswa usia 15 tahun ke bawah. Untuk negara kita tersendiri, yaitu Indonesia, memiliki skor PISA yang sangat rendah. Maka dari itu, untuk meningkatkan skor PISA tersebut, kita harus mempelajari computational thinking agar dapat meningkatkan skill basic dari yang kita miliki. Kemudian selanjutnya yaitu pentingnya kemampuan berpikir. Kemampuan komunikasi dasar manusia diawali dengan skill reasoning atau skill berpikir, dan ini juga berpengaruh ke kemampuan computational thinking. Semakin bagus computational thinking kita, maka kemampuan berpikir kita akan semakin baik. Yang ketiga itu Industri 4.0. Sekarang kita sudah masuk di cyber physical system. Bahkan sekarang kita sudah masuk ke AI. Jadi, kalau misalnya kita tidak mempunyai kemampuan berpikir komposisi yang baik, kita pasti ketinggalan. Karena AI merupakan co-pilot, sedangkan kita adalah pilot yang menjalankan AI tersebut. Yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Setiap jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari PAUD sampai dengan SMK dan SLB, mata pelajaran informatika itu sudah menjadi mata pelajaran yang wajib. Baik, selanjutnya adalah elemen-elemen computational thinking. Yang pertama, decomposing. Sebuah proses untuk memecahkan sebuah masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian yang kecil yang mudah dikelola. Kita ambil saja contoh, yaitu saat kita ingin mempresentasikan sebuah makanan mie, yang dimana isi dari mie tersebut terdiri dari bumbu-bumbu, mie-nya itu tersendiri, kemudian bahan-bahan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu abstraction, proses yang dimana kita harus fokus pada satu bagian penting saja, kemudian mengabaikan detail yang tidak relevan. Semisal kita ambil contoh yaitu sebuah mobil. Seperti kita ingin belajar mengendarai mobil, yang dimana kita tidak perlu memperhatikan hal-hal yang lain selain cara maju dan juga cara mundur. Seperti kita tidak usah memperhatikan bagaimana bannya, bagaimana mesinnya. Yang kita perlu perhatikan itu hanya bagaimana caranya untuk mengendarainya maju dan juga mundur. Yang ketiga itu pattern recognition, yaitu mencari dan mengenali kesamaan antara dan di dalam masalah yang ada. Contohnya di mobil itu seperti semisal kita ingin memodifikasi mobil di bagian bannya. Nah, yang perlu kita cek yaitu hanya bagian dari salah satu bannya. Setelah kita periksa salah satu bannya, pasti ban yang lain itu memiliki kesamaan yang sama. Kemudian yang terakhir yaitu algoritma. Algoritma adalah membuat langkah-langkah yang runut atau aturan yang harus diikuti sebagai solusi dari permasalahan. Semisal di proses pembuatan mie. Nah, kita sudah tahu bumbu-bumbunya apa saja yang diperlukan, kemudian apa saja yang harus dibuat. Nah, kita itu harus mengurutkan prosesnya agar menjadi sebuah mie, agar mie yang kita inginkan tercapai. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah bagaimana kita melatih computational thinking. Yang pertama itu latihan problem solving. Bagaimana kita itu menganalisa sebuah masalah, kemudian mencarikan solusinya, agar masalah dari apa yang kita alami akan terselesaikan. Kemudian analisis data, modeling and simulasi, dan yang terakhir adalah programming. Next. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.